Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 409. Apa, tempat pertandingan kematian keempat dipilih oleh si Tua A? Apa ini? Terlebih lagi, jika Ang Li ingin menghadapi si Tua A, dia harus melenyapkan angkatan bersenjata yang kejam terlebih dahulu. Apa ini? Saya tidak khawatir Lian tidak akan mampu menghancurkan angkatan bersenjata. Saya hanya khawatir Lian akan menghabiskan terlalu banyak energi untuk angkatan bersenjata dan tidak akan memiliki energi cadangan untuk menghadapi Old A. Titik petik 2. Benar, tidak ada keadilan sama sekali. Mengapa Ang Li harus menyelesaikan tugas tambahan setelah menyelesaikan 3 level berturut-turut sebelum berhadapan dengan si Tua A? Mengapa tidak membiarkan si Tua A menyelesaikan tugas tambahan sebelum berhadapan dengan Ang Li? Tolak Old A, boikot permainan kematian. Bahkan sebelum Death Game keempat dimulai, badai opini publik dimulai. Orang-orang berteriak-teriak untuk memboikot Lao A dan memboikot permainan kematian. Suara-suara itu semakin keras. Namun, begitu Death Game mulai dimainkan, orang-orang langsung berdatangan lagi. Aku menontonnya bukan karena Lao A atau Bleach Game. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar Ang Li. Ya, kami mengkhawatirkan Lian. Lian, kamu harus hidup dan memberi pelajaran pada si Tua A. Tentu saja Ang Li tidak bisa mendengar tangisan orang. Dia sudah berada di hutan Amazon. Selain perlengkapannya sendiri, Lian hanya membawa jam tangan yang disediakan broker dan tidak ada komunikator. Jam tangan ini memiliki 3 fungsi utama. 1. Hitung mundur. 2. Penentuan posisi. 3. Kamera tersembunyi bisa memotret segala sesuatu yang dihadapi Ang Li. Ini juga satu-satunya alat yang dapat menyediakan streaming langsung untuk game Bleach. Agen tersebut sempat berpikir untuk menggunakan drone untuk melacak dan menembak, namun dia menyerah karena khawatir lokasi Ang Li akan terbongkar. Sedangkan untuk tentara bayaran, mereka hanya bisa mengikuti dari jarak jauh dan tidak bisa mendekati Lian, sehingga mereka tidak bisa memberikan informasi langsung. Wow! Kurang dari setengah jam setelah Ang Li jatuh ke hutan Amazon, tetesan air hujan mulai turun dari langit dan cenderung semakin kecil. Hewan-hewan itu bersembunyi karena hujan yang tiba-tiba, tapi Lian masih bergerak maju di tengah hujan. Untuk melenyapkan semua angkatan bersenjata dalam waktu 48 jam, Lian harus menyelamatkan setiap detik. Ditambah lagi, hujan adalah hal yang baik bagi Ang Li. Musuh pasti akan berlindung dari hujan seperti binatang. Hujan deras menghalangi pandangan musuh dan juga membantu menutupi suara yang dikeluarkan oleh Ang Li saat dia bergerak. Setelah berjalan kurang dari 1 jam, Lian berhenti. Melalui fungsi pendeteksi panas pada teropong, Anda dapat melihat 2 orang berjongkok di belakang pohon besar di depan. Lian diam-diam pindah ke samping sehingga dia bisa melihat target dengan lebih jelas. Di belakang pohon terdapat gudang sederhana yang terbuat dari dahan dan dedaunan, yang sepertinya digunakan sebagai pos penjagaan dan tempat peristirahatan sementara. Ada 2 orang yang bersembunyi di bawah gudang. Senapan AK dengan santai dibuang ke samping. Mereka merokok dan mengobrol satu sama lain, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan penampilan Lian. Lian mengambil senapan sniper dan memeriksa sekeliling. Jangkauan deteksi energi panas yang dibawa oleh teropong, moncong, adalah 100 meter, tidak ada musuh ketiga dalam jarak 100 meter kecuali 2 target di depannya. Setelah memastikan jumlah musuh, Ang Li meletakkan senapan snipernya di belakang punggungnya, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedangnya dan dengan hati-hati menyelinap ke depan. Ang Li telah berpartisipasi dalam 3 game kematian, dan musuh di setiap game kematian adalah ahli penembak jitu. Dibandingkan dengan ahli penembak jitu, 2 pria bersenjata di depan mereka sepenuhnya orang awam. Bahkan jika mereka memegang senjata dan peralatan di tangan mereka, efektivitas yang dapat mereka berikan pasti kurang dari 1% dari para ahli penembak jitu. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak menghargai senjata di tangan mereka, melemparkannya ke tanah dan membiarkan hujan menghanyutkannya. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa moncong salah satu senjatanya tertutup rapat oleh lumpur. Di medan perang, senjata adalah nyawa bagi prajurit. Tidak merawat senjata sama dengan tidak menjaga hidup Anda. Hal inilah yang terjadi pada 2 musuh di depan mereka. Bahkan jika mereka menemukan Lian, sikap mereka terhadap senjata telah menghancurkan nasib mereka. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya, tapi mereka tertawa terbahak-bahak. Lian berjarak kurang dari 10 meter dari mereka. Ia tidak memilih untuk membunuh kedua orang tersebut secara langsung dengan senapan sniper karena Ang Li tidak ingin mengekspos dirinya sebelum waktunya. Semakin lama dia ditemukan oleh musuh, semakin besar kemungkinan Ang Li berhasil melenyapkan orang-orang bersenjata tersebut. Jaraknya 5 meter. Salah satu musuh berdiri dan berjalan ke tepi gudang, melepas celananya dan bersiap untuk mengalirkan air. Saat itulah dia menemukan Lian yang sedang bergerak. Engah. Lian melemparkan pedangnya, langsung menusuk tenggorokan targetnya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Di saat yang sama, Lian juga menerkam seperti seekor citah. Musuh lain melihat kematian tragis temannya. Dia ketakutan. Saat dia bereaksi, Lian sudah berada di depannya.
Musuh melompat ketakutan dan mengulurkan tangan untuk mengambil senapan AK yang ada di tanah. Jarak Lian lebih cepat, dia mencengkeram leher lawannya dan memutarnya dengan keras. Dengan bunyi, klik leher lawan dipelintir seperti tongkat, dan tubuhnya perlahan melunak. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, Lian mengambil senapan sniper dan memeriksa sekeliling melalui moncongnya lagi. Tidak ada musuh lain dalam jarak 100 meter, yang membuat Lian merasa lega saat mengeluarkan pedangnya, membilasnya dengan air hujan dan memasukkannya ke dalam kantong pisau. Papa. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari depan. Dari kecepatan keluarnya peluru, Anda bisa mendengar suara khas senapan AK. Suara tembakan setidaknya berjarak 4 hingga 500 meter dari Ang Li dan berasal dari sarang musuh. Kelompok pria bersenjata ini terbiasa menjadi penguasa di hutan Amazon dan percaya bahwa tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Hujan deras membuat mereka kehilangan kewaspadaan terakhir. Di tengah perjalanan, Lian menghabisi 4 penjaga dengan cara yang sama, namun musuh tidak menyadarinya sama sekali. Beberapa menit kemudian, Lian muncul di luar sarang musuh dan bersembunyi di balik semak-semak untuk mengamati situasi. Hujan deras membuat langit menjadi gelap sebelum waktunya. Ang Li harus menyalakan peralatan penglihatan malamnya untuk melihat dengan jelas dalam jarak 100 meter. Sarang musuh terletak di lembah, selama melewati lembah tersebut, kamu bisa sampai di kaki gunung yang disebutkan Broker. Ada beberapa rumah kayu yang jarang tersebar di lembah. Api dinyalakan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh hujan lebat, memberikan kehangatan sekaligus menjadi sumber penerangan. Saat mengamati jumlah musuh, Lian melihat pemandangan yang menakutkan. Selain beberapa rumah kayu, masih ada puluhan jenazah yang bergelantungan di pepohonan di lembah. Mayat-mayat ini dibunuh pada waktu yang berbeda. Beberapa telah membusuk menjadi tulang, sementara yang lain masih meneteskan darah ke tanah. Korban meninggal baik laki-laki maupun perempuan, ada yang sudah dikeluarkan isi perutnya bahkan ada yang kulitnya dihilangkan. Kematiannya sangat menyedihkan. Dua pria bersenjata kekar dengan marah menggantungkan tubuh yang penuh peluru di pohon. Tidak jauh dari situ berdiri seorang anak laki-laki yang memegang senapan AK. Dia mungkin berusia paling remaja, tapi dia memiliki ekspresi yang membosankan dan menatap mayat itu dengan mata dingin. Bab 410. Rupanya, mayat yang digantung di pohon itu ditembak oleh bocah tersebut. Begitu dia melihat anak laki-laki ini, Ang Li teringat pada kata pramuka. Di seluruh dunia, banyak oknum bersenjata yang suka melatih pramuka dan mengubah anak-anak yang seharusnya duduk di kelas untuk belajar menjadi mesin pembunuh. Di belakang anak laki-laki itu ada dua anak yang sedikit lebih kecil, yang kelihatannya berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Mereka berdiri menggigil di tengah hujan. Mereka tidak tahu apakah mereka takut dengan pemandangan mengerikan yang mereka lihat pertama kali atau karena basah kuyup oleh hujan. Seorang laki-laki yang memegang payung dan berpenampilan seperti seorang pemimpin menghampiri anak yang memegang senapan AK, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala basah anak tersebut sebagai hadiah. Kemudian, pemimpin itu berbalik dan meneriaki dua anak lainnya. Jaraknya terlalu jauh, dan Lian tidak mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Salah satu anak laki-laki diberhentikan oleh orang-orang bersenjata dan sebuah senapan AK dimasukkan ke dalam pelukan anak tersebut. 4 atau 5 meter jauhnya, seorang pria dengan kepala tertutup sedang berlutut. Dia juga menggigil, tetapi dia tidak berani bergerak saat dia berlutut di sana. Pemimpin tersebut mengatakan sesuatu kepada anak tersebut, dengan kasar meminta anak tersebut, yang belum berusia 8 tahun, untuk menembak pria yang sedang berlutut di tanah. Bagaimanapun, anak itu masih kecil, dan pemandangan tadi sudah membuatnya takut. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak menembak, dan akhirnya melemparkan senapan AK di tangannya ke tanah. Pemimpinnya marah, melangkah maju dan menamparkan anak itu ke tanah, lalu berbalik dan meneriaki anak laki-laki berusia 10 tahun itu. Papa. Suara tembakan terdengar. Anak laki-laki berumur 10 tahun menembak dan membunuh anak berumur 8 tahun. Kejam. Kelopak mata Lian sedikit menggelap, tetapi pemimpin di seberangnya tertawa keras dan menunjuk ke arah anak berusia 8 tahun lainnya. Anak tersebut ditarik ke depan lagi dan juga dijejali senapan AK serta diminta menembak pria yang berlutut di tanah tersebut. Dada anak itu naik turun dan dia tampak seperti sedang menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mau menembak, tetapi ketika dia melihat mayat di tanah dan anak laki-laki lain menodongkan pistol ke arahnya, dia sepertinya akan menembaknya hingga mati di detik berikutnya. Dia tetap menarik pelatuknya, dan serangkaian peluru melayang dan membunuh pria yang berlutut di tanah. Wow! Setelah pembunuhan itu, dia menangis lega. Pemimpinnya tersenyum lebih bahagia dan meminta anak berusia 8 tahun dan anak laki-laki berusia 10 tahun untuk berdiri berhadap-hadapan, seolah ingin mereka berduel. Tidak ada listrik, TV, atau benda lain di lembah ini, jadi membunuh sepertinya sudah menjadi hiburan yang langka di sini. Lian tidak tahan lagi dan mengarahkan senjatanya ke arah pemimpin itu. Tepat ketika pemimpinnya hendak memberi perintah, Ang Li menarik pelatuknya. Bang! Peluru itu mengenai pemimpinnya tepat di kepala. Papa. Suara tembakan terdengar dan bocah lelaki berusia 10 tahun itu menembak seorang anak lainnya. Kemanusiaannya telah musnah dan dia telah menjadi mesin pembunuh seutuhnya. Ang Li gagal mencegah kematian anak tersebut, yang membuatnya semakin marah dan terus menembak musuh. Pertempuran pembunuhan dimulai.
Jumlah orang bersenjata kurang dari 30, tersebar di setiap sudut lembah. Selain senapan AK, mereka juga memiliki banyak senjata ampuh lainnya, jika tidak maka tidak akan merugikan satu pihak. Boom, boom, boom. Suara ritmis senapan sniper terdengar dari waktu ke waktu di lembah. Di bawah penglihatan malam dan deteksi energi panas dari Moncong, Ang Li akan segera menemukan musuh dimanapun dia bersembunyi. Sebaliknya, musuh tidak bisa melihat Lian bersembunyi di kegelapan. Pepohonan di hutan memberikan perlindungan yang luas bagi Ang Li. Mereka akan berpindah posisi setelah setiap tembakan ditembakkan, sehingga mustahil bagi musuh untuk mengetahui posisi tepatnya. Musuh mengira aman untuk bersembunyi di balik pohon, namun peluru menembus pohon setebal puluhan sentimeter dan membunuhnya. Musuh mengira aman untuk bersembunyi di rerumputan, tetapi tubuhnya mulai terbakar setelah tembakan dilepaskan. Musuh mengira dia aman di balik batu, namun tiba-tiba batu itu meledak dan membunuhnya. Hanya dalam 10 menit, semua musuh yang tersebar di lembah telah ditembak. Adegan di depan mereka pun membuat kaget orang-orang yang menonton video tersebut. Sapi. Dengar, aku bilang Ang Li sangat kuat, dan orang-orang bersenjata itu bukan tandingannya. Cek. Cek, permainannya menetapkan bahwa Ang Li harus melenyapkan orang-orang bersenjata ini dalam waktu 48 jam, tapi Ang Li membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk menyelesaikan tugasnya. Situa, kan? Tunggu saja sampai mati di bawah senjata Ang Li. Ang Li masuk ke sarang musuh dengan membawa senapan sniper dan terus mengamati sekeliling melalui teropong senapan sniper untuk memastikan tidak ada penyergapan. Setelah kematian, tubuh akan menjadi lebih dingin, dan titik energi panas secara bertahap akan hilang di bawah detektor energi panas. Ang Li menembak dan membunuh semua pria dewasa bersenjata, namun menunjukkan belas kasihan kepada anak laki-laki berusia 10 tahun itu. Peluru menembus tubuh bocah itu, namun tidak merusak bagian vital apapun. Asalkan dilakukan dengan benar, anak itu akan selamat. Kini, Ang Li berencana untuk mengobati luka bocah itu. Sekalipun ada yang menyebutnya menyebalkan, Ang Li tidak bisa menembak anak kecil sesuka hati. Siapa tahu, Lian baru saja menghampiri bocah itu. Anak laki-laki yang terbaring di sana seperti pingsan tiba-tiba berbalik sambil memegang senapan AK di tangannya dan menarik pelatuknya ke arah Lian. Papa. Lebih dari selusin peluru mengenai dada Lian. Jika bukan karena dia mengenakan pelindung tubuh level 4, dia pasti sudah mati. Brengsek, aku ingin menyelamatkanmu, tapi kamu ingin membunuhku. Lian menyerang dengan amarah, dan sisa, Tuhan memiliki keutamaan hidup yang baik di dalam hatinya menghilang. Kenyataan memberi pelajaran lain kepada Ang Li. Jangan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhmu, meskipun dia masih anak-anak. Musuh adalah musuh. Lian sedikit memandangi tubuh bocah itu dengan rasa kasihan. Dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah berjalan mengitari lembah untuk memastikan tidak ada yang selamat, Lian melangkah keluar lembah dan berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi. Berdengung. Ada getaran samar dari jam tangan, dan waktu tiba-tiba melonjak menjadi 24 jam dan mulai menghitung mundur. Di video live, sisa waktu Death Game juga berubah, menunjukkan masih ada 24 jam. Bukankah sudah kubilang Death Game keempat juga berlangsung selama 72 jam? Kenapa tiba-tiba dipersingkat? Ini pasti ada hubungannya dengan Ang Li yang menyelesaikan tugas tambahan lebih cepat dari jadwal. Waktu untuk tugas tambahan adalah 48 jam. Karena Lian telah menyelesaikannya, dia menghapus waktu untuk tugas tambahan tersebut. Petik 2. Apakah ini masih bisa terjadi? Kenapa tidak? Ini hal yang baik untuk Ang Li. Dia hanya perlu bertahan selama 24 jam lagi untuk mengakhiri permainan kematian ini. Benar, situasinya sekarang lebih menguntungkan Ang Li. Lian, biarpun kamu tidak bisa membunuh Situa, kamu harus bertahan selama 24 jam ini apapun yang terjadi. Bab 411. Lian berdiri di kaki gunung tanpa niat untuk naik. Jika Wolta benar-benar ada, maka pihak lain pasti berada di gunung dan memiliki keunggulan yang melekat. Apalagi saat itu sudah malam, jarak pandang sangat terbatas, dan hujan deras sehingga tidak ada faktor yang menguntungkan. Oleh karena itu, Lian memutuskan untuk bermalam di kaki gunung dan menunggu fajar sebelum naik gunung. Bagaimanapun, aturan mainnya tidak mengatakan bahwa Anda harus membunuh Situa. Jika Anda bertahan selama 24 jam tanpa bertemu Situa, Anda akan lulus. Secara relatif, tekanan pada Wolta seharusnya lebih besar. Sebagai satu-satunya penembak jitu tingkat dewa, dia harus membunuh Ang Li untuk mempertahankan identitas, status, dan reputasinya. Jika tidak, pertempuran ini akan merusak reputasinya. Saat ini, Lao A sedang menjaga gunung dengan momentum yang besar. Lian tetap berada di kaki gunung dan sengaja menunda waktu agar lebih kondusif untuk menyerang momentum lawan. Tak lama kemudian, Lian menemukan sebuah gua di kaki gunung untuk berlindung dari hujan. Gua tersebut tidak besar, dan terdapat beberapa kotoran hewan berserakan di dalamnya, namun sudah mengering, menandakan sudah lama tidak ada hewan yang berkunjung ke sini. Setelah berjalan-jalan di dalam gua, Lian meninggalkan gua lagi dan mulai memasang jebakan dari jarak 100 meter untuk mencegah hewan atau Lao A menyelinap ke arahnya di tengah malam. Setelah itu, Lian menggunakan batu untuk membangun bunker kecil di pintu masuk gua dan berbaring di belakang untuk berjaga-jaga.
Lian tidak tidur sedikit pun malam itu dan terus mengamati situasi di luar melalui penglihatan moncong. Selama periode ini, beberapa kali hewan muncul di hadapan Lian. Sepertinya mereka ingin menggunakan gua tersebut untuk berlindung dari hujan. Lian punya ide aneh. Mungkinkah hewan-hewan kecil itu dikirim ke sini oleh Situa? Ada banyak keajaiban di dunia ini. Jika ada yang mengatakan bahwa Situa bisa berkomunikasi dengan hewan dan menyuruh mereka melakukan hal-hal sederhana, Ang Li tidak akan pernah meragukannya. Untungnya, tidak ada bahaya malam ini, dan Situa tidak benar-benar muncul. Karena teknik pernapasan penyu, Lian tidak tidur sedikit pun sepanjang malam, dan dia tidak terlihat terlalu lelah. Setelah fajar, hujan berhenti, dan pelangi muncul di langit. Hutan yang tersapu hujan lebat sepanjang malam tampak seperti negeri dongeng. Lian makan biskuit yang sudah dikompres, mengisi kembali air dan meninggalkan gua. Hanya saja jalannya agak sulit untuk dilalui, hutan merupakan bar oksigen alami yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Namun Lian tidak berani gegabah dan selalu menggunakan alat pendeteksi panas untuk mengamati sekelilingnya. Sesulit apapun jalannya, Ang Li tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat tanpa perlindungan. Jangkauan efektif deteksi energi panas pada penglihatan, moncong, hanya 100 meter. Jika Situa bersembunyi 100 meter, deteksi energi panas tidak akan dapat mendeteksinya. Ang Li tidak boleh mengambil risiko ini. Bagi orang seperti Old A, tidak diragukan lagi lawannya bisa mengenai sasaran, apalagi jaraknya 100 meter, meski jaraknya 1000 meter. Jika Lian terekspos di tempat terbuka, dia mungkin berubah menjadi mayat di detik berikutnya. Lian tidak berjalan terlalu cepat, terutama karena dia harus memastikan bahwa Situa tidak ada di dekatnya setiap langkah yang dia ambil. Terkadang, hewan besar akan menimbulkan gangguan tertentu pada Ang Li, dan dia harus membuang waktu untuk membedakan apakah itu manusia atau hewan di sudut gelap. Siang harinya, Lian mendaki ke puncak tertinggi. Bagian atas puncaknya berupa platform yang bersandar pada tebing. Lian melihat ke bawah tebing. Tidak ada dasarnya. Tebing itu sehalus cermin, dan tidak ada kemungkinan untuk naik. Kurang dari 2 meter dari tepi tebing terdapat sebuah batu yang ditinggikan, yang dapat digunakan sebagai bunker bagi Ang Li. Lian meletakkan senapan sniper di atas batu dan berbaring di sana sambil memandang ke bawah di kaki gunung. Tempat menembak ini sangat ideal. Lian dapat melihat pemandangan yang indah, dan jika ada yang mendekat, dia akan segera diperhatikan. Sebaliknya, musuh sulit mendeteksi keberadaan Ang Li. Sekalipun Lian ditemukan, sangat sulit untuk mengenai Lian. Batuan yang terangkat akan memberikan perlindungan bagi Lian. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, kurang dari setengah jam sebelum pertandingan berakhir. Atua itu nyata. Lian memikirkan kembali nasihat broker itu kepadanya. Jika Situa benar-benar ada, di mana dia sekarang? Lian sekali lagi menjadi curiga dengan kata-kata agen itu, berpikir bahwa Situa hanya bohong. Meskipun itu benar-benar bohong, Lian tidak bersantai sejenak. Dia memusatkan seluruh energinya untuk waspada. Selama dia bertahan selama setengah jam lagi, permainan akan berakhir dan semuanya akan berakhir. 2 menit kemudian, kelopak mata Lian tiba-tiba sedikit tenggelam dan dia mengulurkan tangan untuk mematikan fungsi pendeteksi panas. Deteksi energi panas hanya dapat memastikan bahwa Old A tidak berada dalam jarak 100 meter. Yang ingin diperiksa Lian sekarang adalah lebih jauh. Pemandangan berkekuatan tinggi tiba-tiba menarik target jarak jauh di depan Lian. Seorang pria yang memegang senapan sniper besar dan bersembunyi dalam setelan, Jili, sedang bergerak di tengah gunung. Jarak garis lurus antara kedua sisi lebih dari 500 meter. Awalnya Lian mengira dia salah melihatnya, karena pihak lain tidak berjalan di area tersembunyi yang tertutup pepohonan, melainkan bergerak di area terbuka. Ibarat seekor kambing yang melompat dari satu batu ke batu yang lain. Apakah ini Atua? Lian memiliki sedikit keraguan di hatinya. Bagaimana bisa seorang penembak jitu dewa begitu ceroboh? Tidakkah dia tahu bahwa dia akan terkena senjatanya sendiri dan akan ditembak mati sendiri? Keraguan adalah keraguan. Ang Li masih siap menembak. Karena seharusnya hanya ada 2 orang di gunung itu, saya dan Lao A. Kalau bukan saya, pasti Lao A. Jaraknya 480 meter, jarak pandang bagus, kecepatan angin 0,2 meter per detik, suhu udara. Serangkaian data terlintas di benak Lian, dan dia menggerakkan penggaris dengan jarinya. Tarik napas dalam-dalam dan bersihkan pikiran Anda dari semua pikiran yang mengganggu. Perlahan-lahan memuntahkan setengahnya, tanpa sadar jarinya menarik pelatuknya. Bang! Suara tembakan terdengar. Lian mempertahankan postur menembaknya dan melihat Situa jatuh ke tanah melalui teropong. Capai sasarannya. Hampir di saat yang sama, semua orang yang menonton video langsung bersorak. Luar biasa, Ang Li membunuh orang itu. Dewa penembak jitu. Ang Li memang dewa penembak jitu. Dia bahkan membunuh satu-satunya penembak jitu dalam daftar. Mulai hari ini, Ang Li telah menciptakan legenda di kalangan penembak jitu. Tidak mungkin ada orang yang bisa melampauinya untuk waktu yang lama di masa depan. Saya ingin menjadi penembak jitu, tapi saya ingin tahu apakah Lian akan menerima magang. Bang! Ang Li melepaskan tembakan untuk kedua kalinya.
Meskipun si Tua terjatuh, dia tidak yakin apakah si Tua akan terbunuh dengan satu tembakan, jadi dia menembak lagi. Setelah melihat cairan merah mengalir keluar dari bawah si Tua melalui teropong, Ang Li yakin orang itu telah tertembak. Ini sudah berakhir. Akhirnya semuanya berakhir. Lian menghela napas, menyimpan perlengkapannya dan berdiri dari balik batu. Tunggu sebentar, kenapa waktu masih berjalan? Mata Lian tertuju pada arloji di pergelangan tangannya dan menemukan bahwa hitungan mundur tidak berhenti karena kematian si Tua. Bab 412. Tidak, ada masalah. Lian secara naluriah mendongak, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Si Tua, yang tertembak 2 kali sendirian dan seharusnya sudah lama mati, masih terbaring di sana, postur tubuhnya berubah. Senapan sniper anti-material diletakkan di tanah, dengan kepala si Tua bertumpu pada gagang pistol. Saat Lian melihat pemandangan ini, suara tembakan terdengar. Lian merasakan sakit di dadanya, kakinya terangkat dari tanah, dan dia terbang mundur. Ini sudah berakhir. Kepala Lian masih jernih. Rasa sakit yang parah di dadanya membuatnya tidak mungkin untuk memastikan apakah peluru dari senapan sniper anti-material telah menembus pelindung tubuh level 4. Satu-satunya kepastian adalah dia jatuh dari tebing. Lian telah mengamati tebing itu sebelumnya. Tebing itu tidak berdasar dan ada kabut tebal mengambang di bawahnya. Sekarang, dia jatuh ke bawah, dan dia segera jatuh ke dalam kabut, tidak dapat melihat apapun. Bang! Rasanya seperti dia bertabrakan dengan sesuatu, dan semua tulang di tubuhnya patah saat ini. Dia tidak lagi merasakan sakit apapun, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran saat ini. Orang-orang yang baru saja bersorak atas kemenangan Lian terdiam. Atua belum mati. Tidak ada yang menyangka keadaan akan berbalik. Si Tua yang seharusnya sudah mati ternyata masih hidup, namun Ang Li yang seharusnya masih hidup malah tertembak dan terjatuh dari tebing. Itu adalah senapan sniper antimateri. Satu peluru saja sudah cukup untuk membuat lubang besar di tubuh manusia. Ada juga tebing yang begitu tinggi sehingga tidak ada kemungkinan selamat jika terjatuh. Layar kehilangan sinyal setelah Ang Li terjatuh dan berubah menjadi kepingan salju. Setelah hening beberapa saat, seseorang kembali sadar dan bertanya secara online. Lian. Hilang. Apakah ada yang tahu dia masih hidup? Mungkin sudah mati. Orang-orang tidak mau menerima kenyataan ini, tetapi mereka harus menerimanya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ang Li tertembak dan jatuh dari tebing, dan sangat mustahil baginya untuk hidup kembali. Beberapa menit kemudian, helikopter broker muncul di atas tebing. Pilot mencoba menerbangkan pesawat ke dasar tebing, namun menyerah karena kabut terlalu tebal. Beberapa jam kemudian, semua tentara bayaran yang disewa oleh broker tiba di sini dan meluncur menuruni tebing untuk mencari. Pencarian berlangsung selama 24 jam. Di bawah tebing terdapat sungai yang berarus deras, kemungkinan besar orang tersebut terjatuh ke sungai, namun tidak ditemukan jasadnya. Penggeledahan di pihak broker berlangsung selama 72 jam, kemudian penggeledahan dihentikan dan berita meninggalnya Ang Li diumumkan ke seluruh dunia. Kurang dari 24 jam setelah Ang Li tertembak dan jatuh dari tebing, orang-orang dari semua lapisan masyarakat tiba di hutan Amazon satu demi satu. Jerman yang diwakili oleh Philip tinggal di hutan Amazon selama seminggu. Su Xiaomei tinggal di hutan Amazon selama 2 minggu. Zhou Yutong memimpin beberapa anggota tim Dragonia untuk mencari di sini selama 3 minggu. Ali, John dan yang lainnya mencari di hutan Amazon selama sebulan penuh. Tidak ada mayat yang ditemukan kecuali beberapa peralatan berserakan. Pada akhirnya, semua pihak berhenti mencari satu demi satu dan mendapat jawaban terpadu, Lian telah meninggal. 1 bulan kemudian. Itu menyakitkan. Lian menjerit kesakitan dan berguling dari tempat tidur untuk duduk, lalu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia berada di dalam gua yang gelap, dengan hamparan batu dan jerami di bawahnya. Di mana ini? Apakah saya sudah mati? Ang Li mengenang kejadian saat ia tertembak dan terjatuh dari tebing. Keanehan. Lian sedikit mengernyit, dan jelas ada rasa sakit yang tak tertahankan di tubuhnya, tapi ada aliran udara tak berujung yang mengalir melalui meridiannya. Di sinilah. Ang Li semakin terkejut. Ia mencapai belenggu saat mengikuti game kematian keempat. Menurut Guru Fayuan, lapisan belenggu ini adalah yang paling sulit ditembus. Apakah seseorang dapat menghasilkan energi sejati dalam tubuhnya adalah kriteria untuk menentukan apakah dia dapat memulai jalur seni bela diri. Lian mencapai belenggu setengah tahun lebih awal dari perkiraan Fayuan. Apakah Anda dapat menembus belenggu lapisan pertama ini adalah kriteria yang menentukan apakah Anda dapat melanjutkan seni bela diri untuk waktu yang lama. Jika Anda tidak dapat menembus lapisan pertama belenggu, itu sama dengan menyentuh ambang batas seni bela diri. Hanya dengan mendobrak belenggu itu setara dengan mendapatkan kunci pintu seni bela diri. Setelah Lian mencapai belenggu, dia tidak berani mencoba menerobos dengan mudah, karena tuannya Chen Yuan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menunggu setengah tahun sebelum dia dapat mencobanya. Saat itu, energi sejati yang tersimpan di dalam tubuh akan semakin kuat, dan semakin percaya diri menembus belenggu. Kini, Ang Li telah melakukan terobosan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa menerobos, tapi dia sangat yakin dia bisa menerobos. Lian bisa merasakan betapa kuatnya dia sekarang.
Jika dia menghadapi Liu Pingping lagi, bahkan jika dia tidak yakin akan menang, dia pasti tidak akan kalah dengan cara yang memalukan. Tepat ketika Lian bertanya-tanya bagaimana dia menerobos belenggu, langkah kaki datang dari pintu masuk gua, dan kemudian dia melihat seseorang menyeret sosok panjang dari luar gua, membawa babi hutan di bahunya. Karena orang lain membelakangi cahaya, Lian tidak bisa melihat wajah orang lain, tapi dia memberi Lian perasaan akrab dan dekat. Terutama lengan kiri lawannya yang berkibar saat dia bergerak. Terlihat jelas bahwa dia tidak memiliki lengan, yang mengingatkan Lian pada ayahnya. Anzi, kamu sudah bangun. Berdengung. Ada suara gemuruh di kepala Lian, dan sepertinya dia sedang berhalusinasi saat ini. Suara itu. Ayah. Lian tidak dapat mempercayainya. Ketika pihak lain semakin dekat, dia dapat melihat dengan jelas. Siapakah pria yang kuat ini jika dia bukan ayahnya? Ayah. Teriak Lian. Ledakan. Li Jie dengan santai melemparkan babi hutan di bahunya ke tanah, berjalan ke arah Lian dan berkata, Anzi, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi kamu tidak ingin menanyakan apapun. Ayo, duduk bersila. Ayah, kakimu. Lian memandang kaki Li Jie dengan rasa ingin tahu. Ayah saya sudah lama menggunakan kruk, tapi sekarang dia bisa berjalan sendiri. Ku bilang, jangan tanya apa-apa, duduk saja bersila. Dengan rasa takut alami terhadap ayahnya, Lian mengangguk penuh semangat, menahan rasa sakit di tubuhnya dan duduk bersila. Li Jie duduk di belakang Lian, meletakkan tangan kanannya di punggung Lian, dan berkata, jangan memikirkan apapun, ingatlah jalur aliran energi yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, Lian merasakan kekuatan yang kuat masuk ke tubuhnya melalui punggungnya. Kekuatan batin yang murni. Lian diam-diam menghela nafas. Dia berpikir bahwa energi aslinya sudah sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan energi sebenarnya yang dimasukkan ayahnya ke dalam tubuhnya, itu tidak berarti apa-apa. Energi sejati Li Jie seperti lautan luas, namun energi sejati Lian seperti mata air yang baru saja muncul, dan tidak ada bandingannya sama sekali. Energi sejati Lian didorong oleh energi sejati ayahnya untuk berenang mengelilingi tubuh, dan kemanapun ia melewatinya, rasa sakit di tubuhnya berkurang sampai batas tertentu. Ini adalah nafas naga Dava. Lian tiba-tiba menyadari hal ini. Sebelumnya, saya hanya mempelajari metode pernapasan Dava nafas naga, tetapi tidak mempelajari kekuatan batin dan metode mental terkait. Bukankah ayah saya mengajari saya kekuatan batin dan metode mental Dava nafas naga saat ini? Sepertinya penerobosan belenggu itu pasti ada hubungannya dengan ayahku. Bersambung.